Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Kali ini Mang Sukir akan menceritakan cerita full version yang berjudul Setan Mata Bolong. Cerita ini ditulis oleh Rafasya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Oh iya, sebelum Mang Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir mohon dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, ini dia kisahnya. Seseorang sedang melakukan pembedahan dengan mengambil beberapa bagian anggota tubuh mayat yang baru saja meninggal. Ia melakukannya secara khusyuk, kemudian menjahitnya kembali saat sudah selesai. Matanya masih bagus, jantungnya juga masih bagus, ginjalnya juga masih bagus. Pasti harganya ratusan juta jika dijual. Orang tersebut menyeringai, kemudian meninggalkan ruangan itu tanpa diketahui siapapun. Rama tergesa saat istrinya mengatakan kalau perutnya mulas. Istri Rama yang bernama Mirna mencengkram kuat paha Rama yang ada di sebelahnya. Aduh, Mas cepat, aku sudah tidak tahan. Sabar Mirna, sebentar lagi kita akan sampai. Cepat Mas, anak kita sudah tidak sabar. Dia terus mendorong, ingin keluar. Sial. Rama memukul kemudi. Rama mendengus kesal akibat jalanan yang macet. Mas, aku sudah tidak tahan. Rasanya sakit sekali, ucap Mirna. Ia mendorong perutnya untuk mengurangi rasa mulas akibat kontraksi. Rama baru sampai di rumah sakit setengah jam kemudian akibat jalanan yang macet parah. Dokter, suster, tolong istri saya. Seorang perawat datang dan membawa berangkar. Mirna langsung dinaikkan dan langsung dibawa menuju ruang bersalin. Setelah 30 menit menunggu, seorang dokter muda dan cantik keluar. Maaf, dengan Pak Rama, ucap dokter wanita tersebut. Iya, saut Rama. Istri Bapak mengalami pecah ketuban dan ditakutkan janin di dalam perut tidak bisa bernafas. Sebaiknya kita harus mengambil tindakan operasi jika Bapak setuju, ujar sang dokter. Apa? Tolong istri saya, Dok. Bagaimanapun caranya, pinta Rama. Silakan Bapak urus untuk biaya administrasinya ya. Tapi saya tidak punya banyak uang, wajah Rama sendu. Tolong diusahakan ya Pak. Ini demi istri dan buah hati Anda. Baik dokter. Tolong lakukan apapun untuk menyelamatkan istri dan anak saya. Baiklah kalau begitu. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Rama hendak membeli minum di luar. Saat melewati koridor, Rama tertegun. Ia mendengar suara desahan dan erangan.
Rama mengikuti sumber suara dan mendapatinya di sebuah ruangan, ruang rawat yang kosong. Ada sepasang manusia yang tengah memadu kasih. Tak disia-siakan, Rama segera mengambil ponselnya dan mulai merekam adegan panas tersebut. Rama tersenyum puas, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya. "Halo, dokter," sapa Rama. Iya, ada apa?" "Ada yang ingin saya sampaikan, dok," ujar Rama lagi. "Tentang apa ya Pak Rama?" "Kondisi Bu Mirna sudah pulih. Oh iya, selamat ya atas kelahiran putra pertamanya," ujar sang dokter dengan ramah. Rama tersenyum. Iya. Terima kasih Bu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan," timpalnya. "Lalu apa?" Dokter wanita tersebut mengernyitkan kening. Rama mengambil ponselnya, kemudian memutar rekaman video. "Ibu lihat." Seketika mata dokter cantik itu terbelalak. "Dari mana kamu mendapatkan rekaman itu?" "Itu tidak penting. Yang harus ibu pikirkan adalah bagaimana jika rekaman ini tersebar. Maka reputasi ibu sebagai dokter bedah akan hancur." Rama tersenyum sinis. "Apa maumu?" sarkas sang dokter. "Kau harus menebus rekaman ini 50 juta. "Hah? Kau gila? Bagaimana? Rekaman ini atau reputasimu?" Rama mengancam. Dokter wanita itu memejamkan mata sebentar. "Baiklah, sebutkan nomor rekeningmu." Setelah menyebutkan nomor rekening dan mentransfer sejumlah uang, Rama tersenyum puas. "Cepat hapus video itu." "Eits, itu baru syarat yang pertama." Dokter wanita itu melotot. "Kurang ajar." Rama menyeringai. "Lalu apa syarat yang kedua?" "Temui aku jam 9 malam nanti. Akan aku kirim alamatnya." "Bagaimana jika aku tidak mau?" "Maka video panas ibu dengan dokter Farhan akan tersebar. Kami saling mencintai." "Cih!" Rama berdecih, kemudian terbahak-bahak. "Temui aku atau reputasimu hancur," ancam Rama lagi, kemudian pergi meninggalkan dokter wanita itu. Singkat cerita, setelah selesai bertugas, dokter wanita itu tidak langsung pulang. Ia berdiam diri di mobilnya sambil memijat pelipisnya. "Apa yang harus aku lakukan?" gumamnya. "Apa aku harus mengatakannya pada Mas Farhan?" Tidak. Mas Farhan jam segini masih sibuk. Aku akan menyelesaikan masalah ini sendiri," gumam Vina. Vina, sang dokter wanita muda, berjalan menuju tempat yang telah dijanjikan Rama. Tempat itu seperti gedung pabrik yang sudah tidak terpakai. "Tidak salah dia meminta bertemu di tempat ini," ucap Vina dalam hati. Vina memeluk lengannya sendiri. Vina mulai mencari keberadaan Rama. Ia tersenyum sinis saat mendapati Rama yang tengah menenggak minuman keras di dalam sana. Istrinya di rumah sakit, suaminya malah mabuk-mabukan di sini, gumam Vina. Vina berdehem. Rama menoleh.
Bu dokter, akhirnya kau datang juga, ujar Rama. Ia mencoba mendekati Dokter Vina, namun langkahnya sempoyongan. Aku sudah menuruti apa maumu. Aku sudah menuruti apa maumu. Sekarang hapus rekaman itu. Tidak semudah itu, Bu Dokter. Rama mencolek wajah Dokter Vina. Cih, lepaskan. Vina, kau selalu saja menolakku. Aku tidak menyukaimu. Kenapa? Karena Dokter Farhan kaya. Vina terdiam. Benarkan? Itu tidak penting untukmu. Sekarang hapus rekaman itu. Rama mendorong tubuh Vina sampai ke tembok, kemudian mengunci tangannya. Napas Vina memburu, tubuhnya bergetar. Mau apa kau? Ujar Vina. Itu tidak penting untukmu, saut Rama. Rama mencium bibir Vina dengan rakus. Lepaskan. Vina bersikeras mendorong tubuh Rama, namun tenaganya kalah jauh. Akibat terlalu banyak meminum minuman keras, ada dorongan kuat yang membuat Rama lebih nekat. Rama melucuti pakaiannya sendiri. Rama mendekati Vina, kemudian ia mulai mencium dengan nafsu yang sudah menggelora. Air mata Vina luruh. Vina pasrah. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya yang kecil tak bisa melawan tenaga Rama. Lepaskan aku. Sudahlah, nikmati saja. Rama, kamu memang bajingan. Rama merobek seragam yang Vina kenakan hingga terkoyak. Vina berhasil melepaskan diri setelah menendang selangkangan Rama. Rama memaki kesakitan. Vina berusaha pergi dari sana, namun suara langkah kaki menghentikannya. Vina terkejut saat dua pria lagi datang dan memegang minuman keras di tangannya. Dua pria itu saling berpandangan, kemudian memindai Vina dari atas hingga bawah. Rama mendekati kedua temannya. Mangsa baru nih. Mereka semua terkekeh. Vina mundur perlahan mencari apa saja yang bisa ia gunakan untuk senjata. Namun belum sempat. Tangannya sudah dicekal dua pria itu. Vina tak dapat meloloskan diri. Singkat cerita, Vina pulang dengan keadaan yang kacau. Rambut yang kusut dan baju yang terkoyak. Kakaknya Dimas merasa aneh dengan keadaan adiknya itu. Apa yang terjadi? Kenapa dirimu kacau begini? Ucap Dimas. Vina tak mampu berkata-kata. Ia bergegas masuk ke dalam kamarnya. Masuk ke dalam kamar mandi, lalu menyalakan shower. Vina mengguyur tubuhnya menghilangkan noda-noda menjijikan itu. Vina menangis meraung tanpa suara. Tak ada sautan dari dalam membuat Dimas gelisah. Vina, apa kau ada masalah dengan Farhan? Benarkan? Awas kau Farhan. Beraninya kau menyakiti adikku. Dimas mengepalkan tangan. Setelah merasa kedinginan, Vina keluar dan memakai pakaiannya. Ia mulai naik ke tempat tidur. Meskipun matanya tak dapat terpejam, bayangan-bayangan kejadian beberapa jam yang lalu masih menghantuinya. Tak dipedulikan 30 panggilan tak terjawab dari Farhan. Keesokan hari, Vina tetap pergi bertugas. Meskipun tak semangat seperti biasanya, wajahnya pucat, kantung mata tercetak jelas di wajahnya. Akibat semalaman ia tak bisa tidur. Hai Vin. Vina terkejut. Sontak langsung memeluk dirinya sendiri. Jangan sentuh aku.
Vina bergegas pergi dari sana. Rekan kerja Vina mengernyitkan kening, merasa aneh dengan temannya tersebut. Kini Vina berdiri di gedung rumah sakit. Bayangan-bayangan kejadian semalam mengganggu pikirannya. Vina mencengkeram kuat rambutnya. Mangsa baru nih. Ayo kita bersenang-senang. Mulus sekali. Kata-kata menjijikan itu saling bersahutan. Ah! Teriaknya. Ia melompat dari lantai 6. Tubuhnya hancur. Darah kental mengalir deras dari kepalanya. Semua orang dari dalam maupun luar rumah sakit berdatangan. Mereka semua mengkerumuni jasad Vina. Pihak rumah sakit langsung memberikan pertolongan pertama pada Vina. Namun sayangnya Vina tidak tertolong. Jenazah Vina dimasukkan ke dalam ruang mayat. Para rekan kerja Vina bertanya-tanya atas motif yang dilakukan oleh temannya itu. Dimas syok dan terkejut saat jenazah Vina tiba di rumahnya. Ia kemudian menghampiri. Singkat cerita, Dimas syok dan terkejut saat jenazah Vina tiba di rumahnya. Ia kemudian menghampirinya, menangis meraung sejadi-jadinya. Vina! Teriaknya. Kenapa? Kenapa dengan adikku? Sarkas Dimas. Dokter Vina bunuh diri. Dia melompat dari atas gedung rumah sakit, ujar sang perawat. Dimas menggeleng kuat. Itu tidak mungkin. Dimas mencoba membuka kain putih yang menutupi wajah adiknya. Ia membukanya secara perlahan. Dimas terperangah. Kemudian, kenapa matanya bolong? Tanya Dimas. Kami tidak tahu, Pak. Kami hanya ditugaskan untuk mengantarkan jenazah Bu Vina. Sahut perawat. Dimas mengepalkan tangan kuat. Setelah mengkremasikan dan menguburkan jenazah Vina dengan layak, semua orang pergi terkecuali Dimas. Kenapa kamu meninggalkan kakak, Vin? Isaknya. Dimas tertunduk. Suara langkah kaki yang datang membuat Dimas menoleh. Ia menyeka sudut matanya. Kemudian napasnya memburu. Tangan Dimas langsung mengepal kuat. Satu pukulan dilayangkan kepada orang tersebut. Buk! Rasakan ini, ucap Dimas. Buk! Pukulan kedua. Adikku begini pasti karena kamu. Maaf, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku baru tahu hari ini, terang pria tersebut. Aku mempercayakan adikku padamu. Tapi apa balasanmu, ha? Hardik Dimas. Aku juga berusaha menghubungi Vina sejak kemarin. Kau bisa cek ponselnya kalau tidak percaya, jawab pria itu. Aku juga tidak tahu mengapa Vina mengakhiri hidupnya, timpalnya lagi. Dimas tersulut emosi. Dimas mencekal kerah baju yang Farhan kenakan. Lalu, kau pikir apa, ha? Vina tidak pernah dekat dengan lelaki manapun selain kau. Sudah bisa dipastikan kau adalah penyebabnya. Kamu bisa mengecek CCTV di mana aku kemarin dan hari ini. Kau juga bisa mengecek ponsel adikmu. Itu tidak perlu, ujar Dimas dengan gigi bergemelatuk. Aku akan buktikan kau bersalah, Farhan. Silahkan. Singkat cerita, berita tentang kematian Dokter Vina sudah menyebar, bahkan sudah sampai ke telinga Mirna. Kasihan ya Mas Dokter Vina. Padahal baik loh, ujar Mirna. Udah, kamu gak usah mikirin orang lain. Pikirin aja kesehatan kamu, sahut Rama.
Iya, aku cuma gak nyangka aja. Kok bisa Dokter Vina milih mengakhiri hidup? Apa motifnya? Ucap Mirna. Sudah, tidak usah menerka apa yang belum pasti. Lagian itu bukan urusan kita, cetus Rama. Iya mas, saut Mirna. Ayo, pulang. Mirna mengangguk. Rama menjalankan mobilnya, membelah jalanan yang mulai ramai. Hari ini Mirna sudah diizinkan pulang. Setelah 2 hari di rumah sakit, kondisinya telah pulih kembali. Rama mengerem mendadak, membuat Mirna yang sedang menggendong bayinya terkejut. Ada apa mas? Tanya Mirna. Tadi ada perempuan melintas, jawab Rama. Mana perempuan itu mas? Di depan tidak ada siapa-siapa. Rama memindai area itu, lalu mengernyitkan kening. Tapi aku tidak bohong, Mir. Mirna mencibik. Jangan-jangan pikiranmu saja yang sedang memikirkan perempuan lain. Mirna langsung melempar pandangan ke arah jendela. Bukan begitu. Ayo cepat kita pulang. Nanti keburu malam, tandasnya. Rama langsung menginjak pedal gas dan langsung pulang menuju rumah. Tengah malam, Mirna berusaha menenangkan bayinya yang terus menangis. Mas, panggil Mirna sambil menepuk bahu Rama. Rama menggeliat. Mas, anak kita nangis terus. Mungkin dia haus, ujar Mirna. Ya kamu kasih dia ASI, saut Rama namun matanya masih terpejam. Kan kamu tahu ASIku gak keluar mas. Lalu bagaimana? Tolong buatkan susu. Aku simpan di dapur susu formulanya. Baiklah. Rama berjalan ke arah dapur meskipun matanya masih mengantuk. Berulang kali dia menguap. Seketika bayangan hitam melintas. Rama mempercepat gerakannya membuat susu. Meski ini yang pertama, ia membaca kemasannya lebih dulu. Lagi bikin susu ya? Ujar seseorang di belakang Rama. Iya nih, bayi kami menangis terus. Seketika gerakan Rama terhenti. Kemudian ia berpikir, jika di rumah ini hanya ada aku dan Mirna. Lalu Rama menoleh perlahan. Seketika netranya bertemu dengan wajah menyeramkan dengan mata bolong. Rama terbelalak. Kemudian Rama berlari tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. Napas Rama terengah-engah. Kamu kenapa sih mas? Itu ada. Rama menjeda ucapannya. Tikus, ujar Mirna. Iya, tikus. Mirna terkekeh geli. Sementara di tempat lain, Dimas memegangi foto Vina yang sedang memeluknya. Ia masih belum menyangka adik satu-satunya itu pergi meninggalkannya. Dimas tak habis pikir apa motif yang membuat Vina mengakhiri hidupnya. Ini pasti ada hubungannya dengan Farhan, gumam Dimas. Awas kamu Farhan, aku tidak akan tinggal diam. Dimas membuka ponselnya kemudian menghubungi seseorang. Cari tahu di mana adikku kemarin malam. Tempat mana saja yang dia kunjungi. Dan apakah dia bertemu dengan Dr. Farhan? Baiklah, kirim secepatnya. Di tempat lain, 2 orang laki-laki yang tengah mabuk
berjalan sempoyongan. Salah satu di antara mereka berjalan dengan kaki yang berat. Seperti ada seseorang yang mencengkram dengan kuat. Ia menoleh ke bawah. Ada sosok menyeramkan dengan mata bolong. Siapa kau? Ucapnya. Sosok itu tertawa. Satu pria lagi yang melihat itu terbelalak. Ia hendak lari. Namun sayang kakinya tersangkut kemudian terjatuh. Lepaskan kakiku. Pria yang kakinya dicengkram kuat berusaha melepaskan tangan itu. Dengan sekuat tenaga sosok itu bangun. Pria tersebut langsung tersungkur. Sosok menyeramkan, berambut kusut dengan mata yang bolong, menggeret pria tersebut. Tolong lepaskan aku. Hei Rudy, bantu aku. Aku tidak bisa, Tom. Sial kau, Ruth. Pria yang bernama Rudy itu berusaha menarik lengan temannya. Setelah terlepas mereka berusaha pergi dari sana. Namun, seketika sosok wanita bermata bolong itu menghadang mereka dengan pisau di tangannya. Meskipun kepala mereka masih terasa pusing, sosok wanita menyeramkan itu masih bisa dilihat dengan jelas. Siapa kau? Mengapa mengganggu kami? Ujar Rudy dengan tubuh bergetar. Aku Vina, akan membedah kalian secara hidup-hidup. Sosok wanita menyeramkan bermata bolong menyeringai. Dari mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Mereka saling berpandangan. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Sosok menyeramkan bermata bolong perlahan mendekati mereka. Tommy dan Rudy berjalan mundur perlahan. Rudy memberi kode agar berlari dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lari, Tom, seru Rudy. Mereka langsung berlari terbirit-birit. Namun karena terlalu banyak meminum alkohol mereka salah arah. Kemudian Tommy dan Rudy menabrak dinding, kemudian pingsan. Di tempat lain, Farhan membawa seikat bunga. Lalu dia memeluk nisan yang ada di depannya. Vina, isaknya. Farhan tak mampu berkata apa-apa. Hanya isak tangis yang keluar. Ini, aku bawakan bunga yang kau inginkan. Dan Farhan menjeda kalimatnya. Farhan merogoh sesuatu di dalam kantongnya, kemudian mengeluarkan sebuah kotak cincin. Aku menghubungimu berniat memberimu kejutan, tapi malah dirimu yang mengejutkanku. Farhan meraung, memeluk nisan itu. Farhan mencoba menetralkan nafasnya. Jika benar yang dikatakan Dimas, aku bersalah atas kematianmu. Di mana letak kesalahanku? Ujarnya. Tiba-tiba, dering ponsel berbunyi. Farhan berusaha menetralkan perasaannya. Halo. Baiklah, aku akan segera ke sana. Farhan bangun kemudian mengecup nisan bertuliskan nama Vina tersebut. Di tempat lain, Rama bersiap-siap untuk pergi bekerja. Pekerjaan Rama sebagai sopir taksi mengharuskan ia berangkat lebih pagi. Di dalam kamar, Rama melihat Mirna yang sedang menggendong bayi mereka. Rama tersenyum. Mir, nanti malam aku tidak bisa pulang cepat. Aku ada urusan, ucap Rama. Kamu tidak perlu menungguku, timpalnya. Tak ada sahutan membuat Rama menatap punggung Mirna lekat. Mirna,
Aku sedang bicara. Ulangnya lagi. Mirna diam bergeming sambil menimang-nimang bayinya. Melihat tak ada respon dari istrinya, Rama merasa heran. Tak biasanya Mirna tak menjawab ucapannya. Mirna, suamimu sedang bicara, ucap Rama dengan nada tinggi. Seketika gerakan menimang-nimang itu terhenti. Kemudian Mirna menoleh. Rama terkejut. Sebab yang ada di hadapannya kini bukan istrinya, melainkan sosok setan menyeramkan bermata bolong. Rama mundur perlahan. Siapa? Kau? Ucapnya dengan gugup yang luar biasa. Sosok itu menyeringai. Bau busuk menyeruak indera penciuman. Rama menutup hidung, kemudian bergegas keluar rumah. Rama lebih terkejut saat tak sengaja menabrak seseorang. Duh, Mas, kamu kok jalan tidak lihat-lihat sih? Mirna, ucap Rama terbata. Kenapa, Mas? Kenapa wajahmu seperti orang ketakutan? Tatapan Mirna menelisik. Itu ada perempuan menyeramkan. Dia menggendong anak kita. Mirna mencoba memahami ucapan suaminya. Kemudian ia bergegas masuk ke dalam. Coba, biar aku lihat sendiri, ujarnya, berjalan mendahului Rama. Rama mengikuti Mirna dari belakang. Setelah memasuki kamar, Mirna tersenyum. Kau lihat, Mas, anak kita sedang tidur, tunjuk Mirna pada boks bayi. Tapi sudah, pasti kamu hanya berhalusinasi, Mas, saut Mirna. Cepat berangkat, nanti kamu bisa terlambat, ucap Mirna lagi. Rama menggaruk kepalanya yang tak gatal, kemudian mengangguk. Singkat cerita, Dimas berusaha mencari bukti-bukti tentang motif dari kematian adiknya. Apalagi jenazah Vina yang tahu tuh membuatnya berpikir ada kejanggalan. Dimas memukul setir mobil saat tak mendapati bukti apa-apa dari pihak rumah sakit. Ia membuka ponselnya kemudian menelpon seseorang. Halo, bagaimana? Apa kau sudah mencari tahu? Tanya Dimas. Apa? Jadi Dokter Farhan tidak bertemu dengan Vina sejak 2 hari yang lalu? Dimas tercengang. Tapi itu tidak mungkin. Mereka sepasang kekasih. Mustahil jika tidak bertemu meskipun barang sebentar. Apa mungkin Farhan selingkuh dan Vina sakit hati karena itu? Awas saja jika itu benar. Dimas mengepalkan tangan. Di tempat lain, Tommy dan Rudy saat ini berada di tempat kejadian malam itu. Tommy berusaha menelpon Rama. Halo Ram, sapa Tommy. Iya, ada apa? Aku sedang mengantar pelanggan. Terdengar suara Rama dari seberang telepon. Tom, aku mau ke warung sebentar. Kamu mau apa? Ujar Rudy yang berada di sebelahnya. Air mineral saja, dingin, jawab Tommy. Baiklah. Rudy segera pergi dari sana, meninggalkan Tommy sendirian. Tommy melanjutkan pembicaraannya dengan Rama. Aku hanya ingin bertanya, wanita yang kau bawa malam itu dapat dari mana? Ujar Tommy. Memangnya kenapa? Saut Rama di seberang telepon. Dia manusia apa bukan? Tanya Tommy. Dia memang sudah meninggal, jawab Rama.
Apa? Jadi kau membawa hantu? Sarkas Tommy. Bukan. Dia bunuh diri setelah kejadian itu. Hah? Tommy tercengang mendengar penuturan Rama di seberang telepon. Seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Kau taruh saja di situ airnya, Ruth, ujar Tommy. Kemudian seseorang itu menepuk-nepuk untuk yang kedua kalinya. Aku bilang kau taruh saja di situ. Apa kau tidak lihat? Aku sedang berbicara dengan Rama, sungut Tommy. Namun bukannya berhenti, seseorang itu mencengkram bahu Tommy dengan kuat. Tommy tertegun, kemudian melirik bahunya. Ruth, kenapa kukumu Pak? Panjang sekali, lirihnya. Apakah kau tidak pernah mengguntingnya? Ruth. Tommy menoleh secara perlahan. Kemudian sosok wanita bermata bolong kini ada di hadapannya. Dari mulutnya langsung mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Baunya busuk menusuk pangkal hidung. Tommy terbelalak melihatnya. Ponsel di tangannya terjatuh. Kini kakinya bergetar hebat. Kuku panjang nan runcing itu menancap di bahunya hingga mengeluarkan darah. Tommy berusaha melepaskan cengkraman di bahunya. Namun tenaganya kalah kuat dengan sosok yang ada di hadapannya. Ampun, aku, ucap Tony gugup. Tommy terbelalak melihat itu. Ia berusaha meminta tolong, namun tiba-tiba suaranya sulit dikeluarkan. Napasnya memburu, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Ia berharap Rudy cepat kembali dan segera menyelamatkannya. Sosok menyeramkan bermata bolong itu memperlihatkan jari jemari tangan satunya, kuku yang panjang dan runcing. Kuku itu mencakar wajah Tommy. Tommy mengerang. Darah mengalir dari pelipis dan dahinya. Ampuni aku. Jangan bunuh aku, pinta Tommy. Hantu bermata bolong itu menyeringai, mengayunkan besi panjang. Kemudian pers, 2 kali tusukan, namun mampu membuat Tommy menganga. Sosok hantu bermata bolong itu kini menyeringai dan tertawa. Singkat cerita, hari ini Dimas menemui detektif yang ia sewa untuk menangani kasus motif di balik adiknya bunuh diri. Kau sudah menemukan bukti yang memberatkan Farhan, ujar Dimas. Belum Pak Dimas, tapi kami menemukan hal lain, ujar pria itu. Apa itu? Dimas menatap lekat. Kami menemukan sebuah anting-anting milik Dr. Vina di sebuah gedung pabrik yang sudah tidak terpakai, terang pria tersebut. Untuk apa adikku ke sana? Dimas mengernyitkan kening. Kami tidak tahu. Kami hanya mendapat informasi dari seseorang yang melihat Dr. Vina di sana malam itu. Dimas meraup wajah kasar. Pasti telah terjadi sesuatu di sana. Malam itu adikku pulang dengan keadaan yang kacau, terang Dimas. Kau harus cari tahu siapa yang Vina temui di sana. Apakah itu Dr. Farhan atau bukan? Timpalnya lagi. Baik Pak, kami akan segera mencari informasinya. Kalau begitu, kami permisi Pak Dimas. Dimas mengangguk. Aku tidak akan mengampuni orang itu, ujar Dimas dengan tangan terkepal. Di tempat lain, malam hari, Rama pulang begitu larut malam.
Ia masih memikirkan mengapa Tommy berteriak pagi tadi. Sepertinya ada yang tidak beres. "Mas, kamu pulang malam sekali." Suara Mirna menyadarkan Rama dari lamunan. Iya. Aku sudah bilangkan sebelumnya bahwa aku akan pulang larut malam," jawab Rama. Mirna menautkan alis. "Kapan, Mas? Kamu tidak mengatakan apapun sejak pagi," terang Mirna. Rama menepuk jidatnya. Astaga. Rama baru tersadar bahwa ia mengatakannya pada sosok hantu bermata bolong, bukan istrinya. Mungkin kau tidak mendengarnya." Rama berkilah. Ya sudah. Kamu mandi dulu. Aku akan menghangatkan makan malam untukmu," ujar Mirna tersenyum. Rama mengangguk. Rama memijat pelipisnya, entah mengapa kepalanya terasa berdenyut. Apalagi memikirkan jika sampai Mirna tahu kejadian malam itu. Rama membuka ponselnya. Ia terkejut mendapat panggilan 15 kali dari Tommy. Rama mencoba menghubungi Tommy kembali. "Halo, Tom," sapa Rama. "Halo Ram, ini aku Rudi." Suara Rudi di seberang telepon. Rama menautkan alis. "Rudi, di mana Tommy? Kenapa ponselnya ada padamu?" tanya Rama. "Tommy, aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi kau bicara apa? Katakan dengan jelas," sarkas Rama. "Tommy tewas, Ram," tandas Rudi. "Apa?" Rama tercengang. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanya Rama. "Aku meninggalkannya sendiri di tempat biasa. Saat aku kembali, Tommy sudah bersimbah darah. Banyak luka cakaran di wajah dan juga punggungnya. Tapi yang paling parah adalah besi yang menancap di perutnya," terang Rudi. "Aku mencoba membawanya ke rumah sakit, tapi dia tidak tertolong." Rama tak mampu berkata-kata. Rama begitu syok mendengar penuturan Rudi, hingga tak sengaja ia menjatuhkan ponselnya sampai masuk ke kolong ranjang. Rama bercongkok dan berusaha meraba-raba kolong ranjang. Namun ia merasa aneh saat jarinya menyentuh sebuah tangan. Rama langsung terperanjat. Ia memindai area sekitar, kemudian berjongkok kembali. Rama membuka kain spray yang mencuntai. Perlahan, ia melihat kolong ranjang. Rama terbelalak. Netranya langsung menangkap wajah mengerikan bermata bolong. Sosok itu menyeringai. Mirna yang mendengar suara teriakan suaminya langsung menghampiri. "Ada apa, Mas? Kenapa kamu berteriak?" "Ada setan bermata bolong di bawah ranjang," jawab Rama. Mirna langsung melihat ke kolong ranjang. "Tidak ada siapa-siapa," ujar Mirna. Rama ikut melihat ke kolong ranjang. Ternyata benar apa yang dikatakan istrinya. "Mengapa wajah Dokter Vina sangat mengerikan?" gumamnya. "Apa maksudmu, Mas?" "Dokter Vina menghantuiku." "Itu tidak mungkin. Dokter Vina orang baik. Mana mungkin jadi hantu? Kalaupun benar itu pasti kamu punya salah dengannya."
Mirna terdiam. Kemudian, "Apa kamu memang ada kaitannya dengan kematian Dokter Vina?" ujar Mirna. Tatapannya menelisik. Rama tertegun, kemudian menelan ludah. Itu tidak benar. Akhir-akhir ini aku sering melihatmu berteriak-teriak, Mas. Kamu bilang ada hantulah, inilah, itulah. Itu mungkin karena aku sering menonton film horor, jadi terbawa sampai ke dunia nyata. Rama tersenyum ketir. Mirna terdiam, memikirkan sesuatu. "Sudahlah, kamu tidak perlu berpikir yang macam-macam. Lagi pula aku tidak mengenal Dokter Vina," ujar Rama, mengelus pundak Mirna. Iya, Mas. Aku mandi dulu ya," ucap Rama. Mirna mengangguk. Rama mulai menyalakan shower. Ia mandi dengan santai untuk menyegarkan badan yang sangat letih akibat seharian bekerja. Rama memejamkan mata, merasakan air yang mengalir membasahi tubuhnya. Namun seketika bau anyir darah menyeruak menusuk pangkal hidung. Rama membuka matanya perlahan. Ia terkejut air dari shower berubah menjadi merah dan kini membasahi tubuhnya. Darah. Rama syok melihat tubuhnya penuh dengan darah. Ia melihat sela-sela jarinya yang berlumuran darah kental. "Mirna!" teriak Rama. "Mirna! Kemari, Mir! Cepat!" Akibat lantai yang licin membuat kaki Rama tidak seimbang. Rama tergelincir kemudian terjatuh. Rama memaki kesakitan. Mirna yang lagi-lagi mendengar teriakan suaminya bergegas menghampiri. "Ada apa lagi sih, Mas?" ujar Mirna. Melihat kedatangan Mirna, Rama bergegas bangun. "Lihat, Mir, tubuhku penuh dengan darah," terang Rama. Mirna menghela napas. "Kau lihat di cermin itu, Mas. Mana darahnya?" jawab Mirna. Rama langsung melihat ke cermin yang Mirna katakan. Ia terkejut. Tidak ada darah sama sekali. Badannya basah karena air yang mengalir. "Cepat selesaikan mandimu. Setelah itu makan malam," tandas Mirna. Mirna pergi dengan wajah masam. Mirna berpikir, sepertinya ada sesuatu yang telah suaminya lakukan. Namun Mirna masih belum mengerti apa itu. "Aku akan menyelidikinya. Mengapa sikap Mas Rama begitu aneh?" gumamnya. Di tempat lain, Dimas menemui detektif yang ia sewa untuk kedua kalinya. Ia berharap orang sewanya itu bisa menangani kasus kematian yang janggal tentang adiknya. "Bagaimana? Apa ada bukti lain?" ujar Dimas. Orang tersebut mengangguk. "Apa itu?" tanya Dimas. "Kami menemukan banyak bercak darah di sana." Tempat itu. Sepertinya tempat itu bukan sekedar pabrik yang tidak terpakai, tapi digunakan juga untuk membunuh, menyiksa dan mungkin... Orang tersebut menjeda ucapannya. "Apa?" seru Dimas. "Dan mungkin adikmu telah diperkosa di sana." Dimas melotot. Napasnya memburu. Ia memukul apa saja yang ada di dekatnya. "Pak Dimas, tenangkan dirimu, Pak," seru pria itu. "Aku tidak bisa tenang. Adikku Vina harus mendapatkan keadilan. Kau harus cari orang itu.
Kau harus mencari pelakunya, ucap Dimas dengan gigi bergemeletuk. Iya Pak, baik. Dimas meraung, kemudian terisak. Di tempat lain, Farhan baru saja selesai pulang bertugas. Ia merebahkan tubuhnya di kasur. Hari-harinya begitu tak bersemangat. Bayangan-bayangan bersamanya dengan Vina tak pernah enyah dari pikiran. Farhan membuka layar ponsel dan langsung menampilkan wajah Vina di sana. Farhan menatap lekat foto itu, kemudian mengeluarkan kotak cincin, lalu membukanya. Aku berniat melamarmu, Vin. Menjadikanmu satu-satunya wanita di hatiku. Aku ingin mewujudkan semuanya sebelum kau meninggalkanku, gumamnya. Lihat Vina, aku tidak bisa tidur karena selalu memikirkanmu. Dulu setiap malam, aku ingin cepat pagi untuk bisa bertemu denganmu. Sekarang aku harus bagaimana? Kau tidak ada di siang dan malamku. Vina, aku merindukanmu, ucapnya pelan. Suara pas bunga yang terjatuh membuat Farhan terkejut. Siapa? Hening. Lamat-lamat Farhan mendengar suara seseorang menangis. Farhan memindai kamarnya. Kosong. Suara tangisan itu semakin jelas. Farhan bergegas bangun dan mengikuti sumber suara. Dari suara tangisan arahnya dari luar balkon. Farhan membuka tirai secepat kilat, namun tak mendapati seseorang di sana. Mungkinkah itu Vina? Farhan memijit pelipisnya, kemudian tubuhnya luruh di lantai, lalu ikut terisak. Singkat cerita, di meja makan Rama tak semangat untuk sarapan. Ia hanya mengaduk-ngaduk piringnya saja. Mas, kenapa tidak dimakan? Apa masakanku tidak enak? Ujar Mirna. Rama terkejut. Bukan. Masakanmu enak, jawab Rama terbata. Kalau begitu habiskan. Rama mengangguk. Rama mempercepat sarapannya, kemudian mengelap mulutnya menggunakan tisu. Mir, tolong ambilkan dompetku. Dompetku tertinggal di kamar, pinta Rama. Baik, tunggu sebentar. Mirna bergegas masuk ke dalam kamar, kemudian mulai mencari dompet suaminya. Mirna bernapas lega kalau mendapati dompet itu berada di atas nakas. Ia berusaha mengambilnya. Saat tangannya hampir menggapai dompet itu, tiba-tiba bayinya menangis. Gerakan yang refleks membuat dompet itu terjatuh. Mirna mengambil kembali dompet itu, namun gerakan tangannya berhenti kala melihat foto kecil yang telah usang. Foto seorang wanita. Meskipun telah usang, Mirna dapat mengenali siapa wanita tersebut. Dokter Vina, lirihnya. Di tempat lain, Mirna langsung menggendong bayinya kemudian bergegas menghampiri Rama di meja makan. Ekspresi Mirna yang datar dengan napas yang memburu membuat Rama bertanya-tanya. Mana dompetku, Mir? Ucap Rama. Ini, tandas Mirna. Kau kenapa? Kenapa tiba-tiba marah begini? Tanya Rama. Harusnya aku yang bertanya. Ada apa denganmu, Mas? Semenjak kematian Dokter Vina kau menjadi aneh. Klek.
Rama menelan ludah. Aku... Rama terbata. Dan ini lihat. Di dompetmu mengapa ada foto Dokter Vina? Seru Mirna. Kau bilang tidak mengenalnya. Lalu kenapa ada fotonya di dompetmu? Ujarnya lagi. Mirna melempar dompet itu tepat mengenai wajah Rama. Rama terdiam. Ia tak mampu menjawab semua pertanyaan Mirna. Katakan Mas, siapa Dokter Vina? Dan ada hubungan apa? Tanya Mirna. Cek. Matanya menatap lekat Rama. Rama berdehem. Aku... Dokter Vina, mantan kekasih. Lirih Rama. Tapi percayalah Mirna, aku sama sekali tidak tahu mengapa fotonya masih tersimpan di dompetku. Terang Rama. Mirna melihat ke arah lain. Lalu kenapa saat itu kau bilang tidak mengenalnya? Ucap Mirna. Aku tidak ingin membuatmu cemburu, jawab Rama. Rama mendekati Mirna kemudian memeluknya. Sudahlah, jangan diperpanjang. Lagi pula Dokter Vina sudah meninggal. Mirna mengangguk. Rama tersenyum. Untuk saat ini aku mempercayaimu, Mas. Tapi lihat saja kebohonganmu akan segera terbongkar, ucap Mirna dalam hati. Singkat cerita, Rudi menghisap batang rokok, kemudian mengepulkan asapnya ke udara. Semenjak kematian Tommy kemarin, hidupnya menjadi tak tenang. Malam semakin larut. Rudi bertekad akan mencari kawanan baru pengganti Tommy. Ia bergegas bangkit. Seketika Rudi tertegun tatkala seorang perempuan cantik melintas di depannya. Rudi memindai area itu yang begitu sepi, kemudian mendekati wanita tersebut. Hai cantik, sapa Rudi pada wanita tersebut. Wanita itu tersenyum. Mau kemana? Tanya Rudi. Menemuimu. Rudi menyeringai, menelisik wanita tersebut dari atas hingga bawah. Rudi menelan ludah melihatnya. Benarkah? Wanita itu mengangguk. Kalau begitu, ayo ikut. Rudi langsung menarik lengan wanita itu dan mulai mengajaknya ke suatu tempat. Setelah tiba di tempat, Rudi langsung mencumbu wanita itu. Wanita yang begitu seksi. Rudi terboyakan pesonanya. Kini dalam pikirannya hanya menyalurkan hasrat yang sudah membara. Rudi melucuti celananya, kemudian menarik sang wanita berlutut di bawah kakinya. Rudi memejamkan mata menikmati sensasi yang ada. Namun tak berapa lama, mata Rudi melotot. Ia merasakan sakit yang luar biasa pada area selakangannya. Rudi menunduk ke bawah, kemudian wajah wanita cantik berubah menjadi sosok menyeramkan bermata bolong. Rudi lebih terkejut lagi saat kelaminnya berdarah. Rudi berteriak, kemudian berlari keluar dari sana tanpa menggunakan bawahan. Rudi berlari tunggang langgang sambil sesekali menengok ke belakang. Saat di tengah jalan, Rudi berhenti. Sosok setan bermata bolong itu kini ada di hadapannya. Sosok itu menyeringai. Cairan kental berwarna hitam keluar dari mulutnya. Kaki Rudi bergetar hebat. Dari arah berlawanan,
ada mobil bus dengan kecepatan tinggi melintas, kemudian menghantam tubuh Rudi hingga terpental jauh. Rama yang sedang memarkirkan mobil terkejut saat seorang terjatuh menimpa mobilnya dengan sangat keras. Rama turun dari mobil dan memeriksanya. Rama tertegun. Ia seperti mengenali orang tersebut. Rama membalik tubuh Rudi yang menelungkup. Rama tercengang. Rud, apa yang terjadi? Rudi yang bersimbah darah berusaha mengeluarkan suara. Rama, kau harus hati-hati. Wanita itu akan membunuhmu selanjutnya. Rudi menghembuskan napas terakhirnya. Rama syok mendengar penuturan Rudi. Itu artinya setan bermata bolonglah yang telah membunuh kedua kawannya. Rama bergegas masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Ia tak peduli dengan jasad Rudi. Yang ia pikirkan adalah keselamatannya. Di dalam mobil, Rama begitu gelisah. Ia menyuka rambutnya kasar. Saat melihat kaca spion, Rama begitu terkejut. Ternyata sosok setan menyeramkan bermata bolong kini ada di belakangnya. Sosok itu langsung mencekik Rama dari belakang. Dengan kukunya yang runcing dan panjang, Rama berusaha melepaskan cengkraman itu dengan satu tangan. Maafkan aku, Vina, lirih Rama. Aku tidak akan memaafkan kalian. Kalian harus mati. Ampuni aku, Vin. Tapi aku disuruh seseorang. Siapa yang menyuruhmu? Dokter Farhan. Sosok menyeramkan bermata bolong malah semakin mempererat cekikannya. Jangan bohong, pekiknya. Aku tidak berbohong, jawab Rama. Sosok itu mengendurkan cengkramannya dari leher Rama. Rama bisa bernapas dengan lega. Katakan apa yang tidak aku ketahui, ujar sosok bermata bolong. Hari itu aku melakukan hal yang sama kepada Dokter Farhan. Aku juga mengancamnya akan merusak reputasinya. Dan agar dia mau memberiku banyak uang, terang Rama. Tapi jawabannya malah mengejutkanku. Aku tidak tahu mengapa dia menyuruhku untuk memperkosamu. Aku tidak bisa melakukannya. Untuk itu aku mabuk, agar ada dorongan kuat untuk bisa melakukannya. Sosok menyeramkan itu bergeming seperti memikirkan sesuatu. Rama harap-harap cemas. Keringat masih membanjiri pelipisnya. Kemudian sosok itu kembali tertawa, lalu mencekik Rama kembali. Kau menipuku. Tidak. Kau menipuku. Sosok itu mempererat cekikannya. Rama yang kesulitan bernapas, tak bisa mengendalikan mobil. Akhirnya mobil berjalan dengan meliuk-liuk, hingga tak sengaja menabrak pohon. Bagian depan mobil hancur. Begitu juga dengan Rama yang tak sadarkan diri. Singkat cerita, entah berapa lama Rama tak sadarkan diri. Yang jelas ia terbangun karena sinar matahari yang menembus dari jendela menyilaukan mata.
Tangan kanan Rama menekan kepala. Ah, sakit. Rama meringis. Perlahan Rama duduk dan memperhatikan sekitar. Nuansa cat berwarna putih membuatnya sadar. Rumah sakit, gumamnya. Siapa yang membawaku kemari? Rama bertanya-tanya. Kenop pintu terbuka, menampilkan wanita yang 2 tahun ini ia nikahi. Mirna, lirihnya. Kau sudah sadar, Mas, ujar Mirna. Rama mengangguk lemah. Aku dikabari dari pihak rumah sakit. Katanya kau kecelakaan, jelas Mirna. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Rama menjeda kalimatnya. Apa hantu Dokter Vina yang sering kau ceritakan mengganggumu lagi? Mirna mencoba menebak. Tidak. Semalam aku sangat ngantuk, jadi tidak fokus berkendara, ujar Rama berbohong. Mirna duduk di samping Rama. Kalau begitu, makan dan setelah itu minum obat. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Anak kita di rumah tidak ada yang menjaga, terang Mirna. Rama mengangguk. Singkat cerita, Mirna tiba di depan rumahnya. Ia tertegun saat ada seseorang pria duduk di teras rumahnya. Mirna berjalan perlahan. Pria tersebut langsung berdiri saat Mirna datang. Maaf, Anda siapa? Dan cari siapa? Sapa Mirna. Perkenalkan, saya Dimas, kakak dari Dokter Vina. Kau pasti mengenalnya, bukan? Iya. Mirna menerka-nerka apa yang ingin dikatakan oleh Dimas. Ini dengan Bu Mirna, istri dari Pak Rama, tanya Dimas. Iya, saya sendiri. Ada urusan apa ya, Pak? Mirna bertanya-tanya. Saya mencari suami Anda. Apa dia ada di dalam? Tanya Dimas lagi. Suami saya mengalami kecelakaan dan saat ini sedang berada di rumah sakit. Kalau boleh tahu ada apa ya, Pak? Dimas berdehem. Apa tidak bisa kita duduk dulu? Ujar Dimas. Iya, mari Pak, silakan masuk, jawab Mirna. Tidak Bu Mirna, di luar saja, usul Dimas. Mirna duduk perlahan di sebelah Dimas, kemudian menyimak apa yang sedang dikatakan oleh Dimas. Setelah mengetahui kebenaran, Mirna membekap mulutnya sendiri. Air mata menganak sungai di pelupuk mata. Pantas saja, sikapnya selama ini begitu aneh. Aku benar-benar tidak menyangka Mas Rama setega itu. Mirna terisak. Singkat cerita, di tempat lain, suara bel pintu berbunyi. Saat ini Farhan berdiri di depan pintu dengan seikat bunga di belakang punggungnya. Derit pintu terbuka, menampilkan seorang wanita cantik berambut sepinggang. Wanita itu terperangah melihat siapa yang datang. Mas Farhan, seru sang wanita. Farhan langsung memberikan bunga yang ia sembunyikan. Sang wanita langsung memeluk Farhan. Wanita tersebut menatap Farhan dengan lekat. Mereka berpandangan cukup lama. Kemudian, benar dugaanku, mata Vina memang sangat cocok untukmu, gumam Farhan.
Rama menunggu Dokter Farhan di depan rumah mewahnya. Rama tersenyum licik saat melihat ponselnya. Dokter Farhan baru saja sampai saat setelah seharian bertugas di rumah sakit. Farhan mengernyitkan kening saat melihat Rama, kemudian menghampirinya. "Anda siapa?" ujar Farhan. Rama mengulurkan tangannya. "Saya Rama. Saya ingin mengatakan satu hal pada Anda, Dokter Farhan." Farhan menautkan alis. "Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Mungkin Anda tidak mengenal saya, tapi saya sangat mengenal Anda," ucap Rama. "Wah, benarkah? Kalau begitu, terus terang saja, saya tidak punya banyak waktu. Saya kesini mau minta tebusan," ucap Rama dengan seringainya. "Untuk apa?" saut Farhan. Rama menunjukkan ponselnya kemudian memutar rekaman. "Beri saya 50 juta atau reputasi Anda hancur," ancamnya. Rama menyeringai. Seringai Rama terhenti kala tak ada ekspresi kaget ataupun terkejut dari Dokter Farhan. "Anda tidak terkejut?" ujar Rama. "Saya punya pekerjaan lebih bagus untukmu. Saya akan membayarmu 2 kali lipat dari yang kau minta," tawar Farhan. Mata Rama membola mendengar penawaran Farhan. "Baiklah, apa yang harus saya lakukan?" seru Rama. "Rusak mental wanita yang ada di video tersebut," jawab Farhan. Rama terperangah. "Bukankah dia kekasihmu?" Farhan tersenyum. "Itu bukan urusanmu." "Oh, baiklah." Rama pergi dari sana dan mulai menyusun rencana. Farhan menyeringai. Keesokan harinya, Farhan mendapat kabar dari seorang office boy jika Dokter Vina bunuh diri. Setelah Dokter Vina dinyatakan tidak selamat dan dipindahkan ke ruang mayat, Farhan mengendap-endap masuk ke dalamnya. Kemudian, "Maafkan aku, Vina. Tapi aku butuh matamu untuk tunanganku, embun." Farhan menyeringai. Flashback off. "Hei, Mas, kenapa melamun?" ucap embun membuyarkan lamunan Farhan tentang hari itu. "Ah, tidak. Aku terpesona denganmu," puji Farhan. Wanita itu terlihat malu-malu. "Ayo masuk." Farhan tersenyum, kemudian masuk ke dalam. Saat hendak menutup pintu utama, sosok wanita bermata bolong berdiri di dekat pohon. Farhan terkejut, kemudian menutup pintu dengan tergesa. Singkat cerita, malam hari, Rama yang semula terpejam, terperanjat saat seorang dokter menyentuh lengannya. Dokter wanita tersebut mengecek seluruh badan Rama. Rama terheran mengapa sang dokter terus menundukkan wajahnya. "Dok, bukankah saya sudah diperiksa sebelum tidur tadi?" tanya Rama. Tak ada jawaban dari sang dokter, membuat Rama gelisah. Hal buruk memenuhi pikirannya. Ia menelan ludah. Rama harap-harap cemas, namun sang dokter belum berhenti juga memeriksanya. Rama terbelalak saat dokter itu membawa pisau dan gunting kecil. Dokter mau apa?" ucap Rama gugup. Rama yang takut mendorong sang dokter hingga terjerembab. Dokter tersebut langsung berubah menjadi sosok menyeramkan bermata bolong. Sosok itu menyeringai. Bau busuk bangkai menusuk pangkal hidung.
Sosok itu mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Rama mendadak mual, namun kondisi yang masih lemah tak dapat pergi dari sana. Arwah Dokter Vina bangkit, kemudian mulai mendekati Rama. Rama kelabakan. Ia melempar benda-benda yang berada di dekatnya. "Pergi kau setan! Pergi!" teriaknya. "Jangan ganggu saya! Tolong! Tolong!" Rama terus berteriak meminta pertolongan. Sosok itu menarik paksa kaki Rama, kemudian mencengkramnya dengan kuat. Rama bergegas ke sana kemari di atas perangkar. Arwah Dokter Vina menggeram. Kukunya yang panjang dia tancapkan di pergelangan kaki Rama. Rama memekik. Tak sampai di situ, arwah Dokter Vina mengambil pisau, lalu disayatkan di kaki Rama. Rama berteriak histeris, namun tak bisa berbuat apa-apa. "Aku akan membedah seluruh tubuhmu." "Ampuni aku, Vina." Rama meraung. Tak dipedulikan ucapan Rama. Vina merobek kaki Rama dari kaki sampai paha. Darah bercucuran. Wajah Rama pucat pasi. Saat hendak merobek perutnya, Rama menepis tangan sosok itu dengan kuat, kemudian mendorongnya ke samping. Ia berusaha turun dari perangkar. Rama jatuh tersungkur. Dalam pikirannya ia pasti tak akan selamat. Vina, aku minta maaf. Maafkan aku. Ampuni aku, Vina." Rama terisak. Ia menelungkupkan wajah di lantai. "Kau bukan hanya telah menyakiti Dokter Vina, tapi kau juga melukai hatiku, Mas." Rama tercengang mendengar suara tersebut. Kemudian ia mendongak. Mata Rama membulat. Mirna," lirihnya. Rama memperhatikan setiap sudut di ruangan itu. Sosok menyeramkan bermata bolong telah menghilang. Mirna, sejak kapan kau di sini?" ujar Rama. "Aku sudah tahu semuanya, Mas," tandas Mirna. Mata Mirna memerah, napasnya memburu. "Mirna, maafkan aku," lirih Rama, memegang kaki Mirna. "Lepaskan kakiku," sentaknya. Mirna terisak. "Mir, kumohon maafkan aku." Rama memelas. Mirna mundur perlahan. Ia menyeka air matanya. "Pak Dimas, bawa dia, Pak. Dia pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya," tegas Mirna. Mata Rama terbelalak saat melihat Dimas dan 2 orang polisi di belakang Mirna. Tatapan Dimas begitu tajam, kemudian berjalan menghampiri Rama. Satu pukulan dilayangkan ke wajah Rama. Cairan kental langsung mengalir dari pangkal hidung. "Kurang ajar," hardik Dimas. "Karena kau aku kehilangan adikku." Emosinya begitu meluap-luap. Rama pasrah saat 2 orang polisi membekuknya. Namun sebelum itu ia menghapus terlebih dahulu pesan yang ada di dalam ponselnya yang berisi, "Jangan beritahukan tentangku pada siapapun, atau nyawa anak dan istrimu dalam bahaya. Mengerti?" Singkat cerita, di tempat lain, Farhan tersenyum, kemudian meletakkan ponselnya di atas nakas. Hari ini ada janji dengan Embun untuk makan malam merayakan hari ulang tahun Farhan di sebuah kafe. Untuk itu Farhan terlebih dahulu mandi melepaskan baju, kemudian masuk ke dalam bak mandi.
Farhan memejamkan mata menikmati aroma sabun yang menenangkan. Farhan menautkan alis dengan mata terpejam. Seseorang sedang mengelus kakinya. Tangan itu terus mengelus sampai ke area intim. Farhan terperanjat dan langsung tersadar ia melihat ke sekeliling. Memastikan tidak ada siapapun di sana. Farhan bernapas lega, kemudian masuk kembali dan memejamkan mata lagi. Tangan itu mulai membelai kembali. Membelai wajah Farhan turun ke leher dan mengelus dadanya. Farhan membuka mata, kemudian langsung bangun dan memakai bajunya lagi. Farhan menyudahi mandinya, dia begitu gelisah. Ada apa ini? Mengapa aku merasa diikuti seseorang? Gumam Farhan. Singkat cerita, Farhan mengendarai mobil sambil sesekali menciumi kotak cincin yang berada di genggaman tangannya. Rencana ia akan memberikannya terhadap embun tunangannya sebagai kejutan. Di tengah perjalanan yang gelap, mendadak seperti seekor kucing melintas. Farhan berhenti mendadak. Sepertinya kucing itu terlindas, gumam Farhan. Farhan turun dari mobil kemudian berjongkok mengecek bawah mobil. Farhan menautkan alis. Di mana kucing itu? Aku tidak mungkin salah. Aku tadi merasa melindas kucingnya. Farhan mulai merasa aneh. Mendadak bulu kuduknya merinding. Ia memegangi tengkuknya. Farhan bangun, kemudian melihat ke samping. Sosok menyeramkan bermata bolong kini ada di sampingnya. Mata Farhan membulat. Mau apa kau? Farhan bergegas masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas, mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Setelah tiba di tempat, Farhan menghela napas. Kemudian terlihat embun yang juga baru sampai. Farhan tertegun melihat embun yang mengenakan dress merah muda dengan riasan yang sempurna. Sangat cantik, gumamnya. Kau sudah menunggu lama, Mas, ujar embun. Tidak, aku baru sampai, jawab Farhan. Kau sudah memesan sesuatu? Tanya embun lagi. Belum. Embun langsung memanggil pramusaji, dan kemudian pramusaji datang menghampirinya dan mencatat pesanan mereka. Suasana kafe yang outdoor tak dapat menyejukkan hati Farhan yang tengah gelisah. Ia memindai sekitar, takut jika hantu menyeramkan itu mengikutinya sampai sana. Tak berapa lama, pramusaji datang dan menaruh beberapa hidangan di atas meja. Embun tersenyum ke arah Farhan. Ayo Mas, dimakan, ujar embun. Iya. Mereka menyantap hidangan dengan tenang kecuali Farhan. Selesai menyantap pesanan mereka, Farhan mengeluarkan kotak cincin lalu membukanya. Untukmu, ucapnya. Embun sangat terkejut. Kemudian pipinya merona. Bukankah Mas Farhan yang berulang tahun? Lalu kenapa aku yang diberi hadiah? Ucap embun. Senyum menghiasi wajahnya. Untuk calon istriku. Farhan hendak menyematkan cincin itu di jari manis embun. Namun Farhan terbelalak. Kalau wajah embun berubah menjadi Vina. Vina. Farhan mengucek matanya untuk melihat lebih jelas. Namun kakinya tersandung, ia tersungkur. Ia bangkit lalu pergi meninggalkan embun seorang diri. Embun merasa aneh dengan sikap Farhan. Ia menengok ke kanan dan kiri. Mas Farhan, panggilnya. Dimas menyeringai saat seseorang mengirimkan video Farhan yang ketakutan di kafe bersama embun. Ekspresi ketakutan Farhan menjadi hiburan tersendiri untuk Dimas. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu, Farhan. Flashback.
Dimas hari ini pergi ke rumah sakit untuk menindaklanjuti kasus organ Vina yang menghilang. Namun ia tak sengaja menabrak seorang office boy di sana. "Ah, maaf, saya tidak sengaja," ucap Dimas. Office boy tersebut melihat wajah Dimas. Tubuhnya bergetar. Ia langsung pergi tanpa sepatah kata apapun. Melihat hal tersebut, Dimas mengernyitkan kening, kemudian mengabaikannya. Office boy tersebut bernapas lega saat bisa menghindari Dimas. "Untung saja aku langsung pergi," ucapnya pelan. "Memangnya kenapa?" tandas Dimas. Office boy itu terperanjat. Ia langsung berbalik dan Dimas berdiri di belakangnya. "Ada apa? Kenapa kamu menghindariku?" Dimas menatapnya lang. Tidak ada apa-apa, Pak," ucap sang office boy gugup. "Jangan berbohong. Gerak-gerikmu ini sangat mencurigakan." Tatapan Dimas mengintimidasi. "Katakan, apa kau mengetahui sesuatu?" Tidak, Pak." Tubuh office boy itu bergetar. Keringat membanjiri pelipisnya. "Sudah kubilang, jangan berbohong. Apa kau yang sudah mengambil organ adikku?" sarkas Dimas. "Tidak, Pak. Bukan saya." "Lalu siapa? Katakan." Dokter Farhan." Sang office boy membekap mulutnya sendiri. Pasalnya ia telah membuka suara. Dimas tersenyum miring setelah mendengarnya. "Tamatlah riwayatku setelah ini," lirihnya pelan. "Kau tenang saja. Aku akan melindungimu dari Farhan." "Benar ya, Pak," lirihnya memohon. Iya. Asal katakan yang sebenarnya." Office boy mengatakan semua kejadian yang ia lihat pada hari itu, di mana Farhan mengambil organ Vina dan mengancamnya untuk tidak memberitahukan pada siapapun. "Oke, cukup. Kesaksianmu ini adalah bukti yang kuat." Dimas tersenyum puas, lalu mematikan rekaman di ponselnya. Flashback off. Farhan pulang dengan tergesa-gesa. Ia terus saja menengok ke arah belakang, takut jika setan bermata bolong itu mengikutinya sampai rumah. Meluapkan kekesalannya, kemudian ia lorot di lantai. "Vina!" Farhan meraung. "Vina, kenapa kau meninggalkanku, sayang?" "Aku tidak bisa hidup tanpamu," isaknya. Farhan menangis sejadi-jadinya di sana. "Vina, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu," teriaknya. Farhan menyudahi aktingnya saat seseorang di balik pohon menghilang. Farhan bergegas masuk ke dalam rumah. Ia terkejut kenapa lampu rumah dalam keadaan gelap. Farhan menekan saklar lampu. Tak sengaja pandangannya tertuju pada kue ulang tahun dengan lilin menyala di ruang tamu. Farhan mendekati kue itu. Ia tercengang. Kue yang tertulis "Selamat ulang tahun," namun berlumuran darah. Farhan melempar kue tersebut ke sembarang arah. Ia memegangi kepalanya yang seperti berdenyut. Sepertinya aku butuh istirahat." Farhan berjalan gonte menuju kamarnya. Farhan masuk ke kamarnya kemudian mandi. Setelah itu mengganti baju. Bel pintu berbunyi. Farhan mengernyit. "Siapa malam-malam begini yang bertamu?" ucapnya dalam hati. Seingat Farhan, ia tidak membuat janji dengan siapapun selain embun. Bel pintu berbunyi lagi.
Dengan malas Farhan berjalan menghampiri. Deret pintu terbuka. Iya, aku dengar. Kau tidak perlu. Mata Farhan terbelalak saat melihat sosok hantu bermata bolong kini ada di hadapannya. Kembalikan mataku, ucapnya. Sosok itu mencekal pergelangan tangan Farhan. Farhan menepisnya dengan kasar. Ia bergegas menutup pintu dengan kencang. Napasnya kini memburu. Pikirannya menjadi was-was. Di tempat lain, Embun duduk di meja rias. Ia begitu bahagia akhirnya bisa melihat lagi. Kecelakaan 5 tahun lalu membuatnya tidak bisa melihat. Embun sangat beruntung memiliki kekasih seperti Dokter Farhan yang mau berusaha mencarikan donor mata yang cocok. Entah dari mana Farhan mendapatkan mata itu, Embun tidak peduli. Yang jelas saat ini Embun sangat senang berkat mata yang begitu indah itu. Wajahnya yang dulu biasa-biasa saja menjadi lebih cantik karena mata itu. Saat sedang mengagumi kecantikannya, tiba-tiba lampu kamar berkedip dengan cepat. Embun terkejut saat sosok mata bolong ada di belakangnya. Ia kemudian menoleh ke belakang. Sosok itu tidak ada. Embun melihat ke cermin lagi. Sosok itu tidak ada lagi. Embun sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Siapa kamu? Kembalikan mataku. Embun berteriak. Kemudian keluar menuruni anak tangga. Namun saat membuka pintu utama, Embun terkejut kembali. Sosok itu kini ada di hadapannya. Embun berusaha menutup pintu, namun tangannya sulit digerakkan. Dengan takut Embun bertanya kepada sosok itu. Kau siapa? Kenapa menggangguku? Aku salah apa? Ucapnya dengan gugup. Vina berkata, Kembalikan mataku. Mata apa? Aku tidak mengerti, ujar Embun. Mata yang kau pakai itu adalah mataku. Tolong! Embun berteriak histeris hingga mengundang orang sekitar datang. Beberapa warga datang menghampiri Embun. Hei, ada apa? Kenapa kau berteriak? Ucap salah seorang warga. Apa ada maling di dalam? Timpal yang lain. Embun membuka mata perlahan. Ia terkejut sosok itu telah menghilang. Embun bertekad akan mempertanyakan hal ini pada Farhan. Ada apa? Katakan pada kami. Apa ada yang menyakitimu? Maaf Bapak, Ibu. Tadi ada tikus. Jadi saya berteriak karena takut. Embun berbohong. Sorak sebagian warga. Kirain ada apa? Buang-buang waktu saja. Para warga kembali ke kediaman masing-masing. Singkat cerita, sore hari, Embun dan Farhan berada di dalam mobil. Farhan baru bisa menemui Embun selesai ia bertugas di rumah sakit. Maaf, baru bisa menemanimu, ucap Farhan. Ada apa? Kenapa kau mengajakku bertemu? Embun mencibik. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, Mas. Apa, sayang? Tanya Farhan. Farhan menatap lekat mata Embun. Mata siapa yang kau berikan padaku, Mas? Embun menatap jalanan di depan.
Itu mata pasienku. Kenapa memangnya? Semalam ada yang mendatangiku. Hantu bermata bolong. Wajahnya sangat menyeramkan. Dia bilang kembalikan matanya. Jadi katakan sebenarnya, mata siapa yang kau berikan padaku? Sarkas Embun. Farhan berpikir sejenak. Ya, aku berbohong. Sebenarnya mata itu milik pasienku yang meninggal karena kecelakaan. Mungkin arwahnya penasaran. Farhan masih mengelak. Tapi kau tidak perlu khawatir. Keluarganya lah yang memberikannya padaku. Timpal Farhan lagi. Benarkah? Iya. Farhan mengangguk. Embun memeluk Farhan dengan erat. Makasih ya Mas. Kamu memang calon suami yang terbaik. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Sangat. Mereka berpelukan. Farhan memejamkan mata, kemudian membukanya perlahan. Mata Farhan membola. Sosok menyeramkan bermata bolong kini berada di luar jendela. Setan! Embun menoleh ke samping. Ia pun langsung terbelalak. Mas, cepat Mas. Nyalakan mobilnya, seru Embun. Iya. Mas, cepat. Sosok menyeramkan bermata bolong itu menyeringai. Dari mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Embun membekap mulutnya. Ia merasa mual. Mas, cepat, kata Embun. Farhan langsung menginjak pedal gas, mengendarai dengan kecepatan tinggi. Setelah berhasil pergi dari sana, keduanya bernapas lega. Kemudian Farhan menjadi gelisah kembali. Keringat bercucuran. Embun yang melihat Farhan panik, bertanya-tanya. Kenapa Mas? Remnya blong. Apa? Embun syok mendengarnya. Astaga, kenapa bisa begini? Aku juga tidak tahu. Ini salahmu Mas. Kau tidak memeriksanya dengan benar. Kenapa kau malah menyalahkanku? Mereka berdua cekcok di dalam mobil. Mas, awas Mas. Wah! Teriak keduanya. Farhan yang tak bisa mengendalikan mobil. Akhirnya mobil menabrak bangunan dan menyebabkan tembok itu hancur. Bagian depan mobil Farhan hancur. Kacanya pecah berserakan. Darah segar mengalir dari kaca mobil. Beberapa orang datang menghampiri, membawa keduanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang Embun dinyatakan telah meninggal. Setelah tak sadarkan diri beberapa jam, Farhan terbangun. Farhan memegangi kepalanya yang terasa sakit. Ia melihat ke sekeliling. Farhan merasa aneh, kenapa ia berada di kamar mayat. Farhan memegangi kepalanya yang terluka. Farhan turun dari berangkar, ia melihat banyak mayat di sekelilingnya. Farhan menggeleng dengan kuat. Tidak, aku belum mati bukan? Ia bertanya-tanya. Aku masih hidup, serunya lagi. Farhan turun dan berusaha pergi dari sana. Saat berbalik, sosok setan bermata bolong ada di hadapannya. Kembalikan mataku, ucap arwah Vina. Farhan beringsut, ia mundur ke belakang. Jangan ganggu saya. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Sosok bermata bolong memegangi pisau dan gunting di tangannya. Kau mau apa?
Vina, ucap Farhan terbata. Kau mau membunuhku? Iya, aku akan membunuhmu, Mas Farhan. Kau telah mengkhianatiku. Farhan merasa gugup. Keringat membanjiri pelipisnya. Matanya bergerak ke sana kemari. Tidak. Aku sangat mencintaimu, Vina, sahutnya. Kau bohong. Farhan tertawa. Iya, aku berbohong. Itu karena dirimu terlalu bodoh. Sangat bodoh. Aku tidak bodoh. Kau yang menipuku. Arwah Vina yang menyeramkan itu menggeram. Kau tahu apa yang lebih sakit dari dikhianati? Yaitu ditipu dengan cinta. Kau menipuku. Tandasnya arwah Vina menyeringai. Farhan terbelalak saat Vina mengangkat pisau itu. Farhan menarik kursi kemudian dilemparkan kepada sosok itu. Farhan berlari namun langkahnya dihadang sosok mayat di hadapannya. Sosok mayat di depannya dengan dada yang bolong. Farhan mendadak mual. Ia hendak berputar balik. Namun di belakangnya kini berdiri mayat yang tak hanya dada yang bolong, mata serta ginjalnya juga bolong. Farhan diam mematung saat ketiga sosok itu perlahan mendekat. Arwah Vina tertawa melihat wajah Farhan yang ketakutan. Kembalikan mataku. Kembalikan jantungku. Kembalikan organku. Farhan tak bisa lari sebab kakinya yang tak bisa digerakkan. Maafkan aku. Maaf. Aku minta maaf. Ampuni aku, ucapnya. Farhan sekuat tenaga menggerakkan kakinya. Saat kakinya bisa digerakkan kembali, ia lari namun kakinya tersandung dan menabrak tempat penyimpanan pisau. Pisau-pisau itu berterbangan dan menancap di kedua bola mata Farhan. Darah mengalir bercucuran. Farhan berteriak histeris. Ah! Farhan berteriak histeris. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Singkat cerita, keesokan hari, Dimas ke rumah sakit dengan tergesa. Ia begitu gelisah. Dimas langsung menuju ruang rawat. Setelah sampai di sana, Dimas menghela napas. Kenapa kau tidak mengabariku jika anakmu sakit? Tanya Dimas pada seseorang di hadapannya. Bu Mirna, panggilnya. Mirna tersenyum. Aku tidak ingin selalu merepotkanmu, Pak Dimas, jawab Mirna. Bu Mirna, ayolah. Aku merasa tidak enak. Aku telah merenggut suamimu, ujar Dimas. Justru aku yang tidak enak, selalu merepotkan Pak Dimas. Tidak begitu, Bu Mirna. Aku telah berjanji akan membiayai semua kebutuhanmu sampai suamimu keluar dari penjara, jelas Dimas. Rama dikenai hukuman penjara selama 12 tahun. Mirna mendongak, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Pak Dimas. Kamu memang sangat baik. Padahal suamiku telah merenggut adikmu, Dokter Vina, tutur Mirna. Dimas mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. Hapus air matamu. Aku tidak suka melihat wanita menangis.
Mirna mengambil sapu tangan itu, kemudian tersenyum. Sekali lagi terima kasih, Pak. Dimas tersenyum. Iya, sama-sama. Singkat cerita, setelah dari rumah sakit, Dimas mampir ke pemakaman Vina. Ia membawa sebuah kotak dan seikat bunga. Dimas menghirup udara untuk menguatkan hatinya, kemudian menghembuskan napasnya perlahan. Halo Vina, adikku sayang. Dimas berbicara sendiri. Aku punya kabar baik untukmu. Kemudian ia tersenyum. Coba tebak, apa yang aku bawa? Aku bawa matamu. Mata yang dicuri oleh Farhan. Terangnya. Kau tahu, Vin, Farhan buta sekarang. Dimas tertawa kecil. Dan statusnya sebagai dokter juga telah dicabut dari pihak rumah sakit. Ternyata dia juga telah mengambil organ-organ para mayat secara ilegal selama ini. Kakak tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Yang jelas kakak akan menyimpan matamu ini di tempat yang terbaik. Sampai kamu sendiri yang memberitahu kakak di mimpi untuk memberikannya pada seseorang. Kau tenang ya Vina sayang. Kakak pergi dulu. Dimas meletakkan bunga di batu nisan, kemudian perlahan pergi dari sana. Karena jalan yang tak hati-hati, Dimas tak sengaja menabrak seseorang. Bisa gak sih kalau jalan itu pakai mata? Ucap seorang wanita. Maaf saya tidak sengaja. Wanita tersebut membuka kacamata hitam yang dikenakannya. Dimas terperangah melihat wanita tersebut. Wanita tersebut mirip sekali dengan Vina. Kemudian Dimas menyeringai. Selama bertahun-tahun kau belajar di luar negeri. Begini sikapmu terhadap kakakmu, ucap Dimas. Dimas langsung menggendong wanita tersebut. Hei, lepaskan. Tidak, kamu harus dihukum. Lepaskan, Mas Dimas. Tidak, Fani. Aku tidak akan melepaskan kamu. Fani adalah kembaran Vina. Mereka kemudian tertawa bersama. Cerita pun selesai. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Mang Sukir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.